Upgrade setir Daihatsu Sirion 2012. Tes klakson, tombol setir, volume, USB, tombol up down fungsi, Bismillah, Assalamualaikum. Bertemu kembali dengan saya di channel Garasi Warung. Kali ini saya ingin berbagi upgrade setir, modifikasi setir dari setir standar ganti ke setir yang berfitur steering switch. Untuk rekan-rekan yang sudah bosan dengan tampilan setir standar atau untuk naik kelas agar terkesan mewah, bisa mengganti setir standarnya. Baik itu setir yang non airbag atau yang sudah airbag yang belum ada tombol steering switch-nya. Untuk Toyota dan Daihatsu semuanya sama, bisa saling pakai. Seperti ini diameter as setirnya, dari kijang kapsul sampai yang terbaru saat ini Fortuner atau Innova Reborn bisa saling pakai. Tetapi tidak PNP, ada beberapa hal yang perlu dimodifikasi atau disesuaikan. Seperti ini saya ambil contohnya. Ini adalah setir Terios. Seperti ini. Ini ada tombol seperti ini, umum pengaturan audio. Juga ada tambahan ini tombol telepon. Dan juga saat malam hari akan menyala, ada iluminasinya. Soketnya seperti ini. Posisinya ada di bagian ini. Ini soket 10 pin. Ini setir Terios 2018 atau RAS, sama seperti ini. Kita bandingkan dengan setir yang lain. Ini setir Sienta. Model soketnya sama, 10 pin. Karena ini hanya untuk tombol audio, tidak ada tombol yang lain. Sebelah kanannya polos. Ini hanya ada 3 kabel, dan 3 kabel ini sudah umum. 1 kabel input, 1 kabel lagi input, 1 lagi ground, dan yang ini soket kabel klaksonnya. Perhatikan posisinya berbeda ya jika dibandingkan dengan yang Terios. Ini berada di bawah dan yang ini berada di atas. Jadi jangan memperhatikan warna kabelnya, tapi posisi soketnya. Ini yang harus diperhatikan.
Oke, lanjut lagi kabel spiralnya. Untuk Toyota dan Daihatsu sama juga, ada beberapa tipe, ada beberapa macam. Seperti ini kepunyaan Vios. Di sini soketnya sama seperti tadi Terios dan Sienta. Ada 10 pin, ini yang dipakai, ini tidak dipakai. Seperti ini. Ini karena barang baru, ada penguncinya. Setelah terpasang tinggal dipatahkan saja. Ini soket outnya ada 12 pin. Jadi untuk kabel spiral ini di sini ada yang 12 pin. Dan juga perbedaan yang lain di sini. Diameter ini ada yang kecil, ada yang lebar seperti ini. Ini nanti yang akan masuk ke bracket kabel spiralnya. Oke, lanjut. Ini adalah soket dari sini, kabel spiral out yang menuju ke head unit. Seperti ini. Ada 12 pin. Seperti tadi, 12 pin ini tidak perlu diisi kabel semuanya. Tergantung kabel yang masuk di sini. Ada 4 soket, 5 soket, dan seterusnya. Seperti ini. Ini pin soketnya. Bisa cek di online, banyak yang menjual. Seperti ini. Jadi tinggal dimasukkan kabelnya, lalu masukkan ke rumah soketnya. Lanjut, yaitu pad klaksonnya seperti ini. Yang perlu ditambahkan adalah bracket airbagnya. Ini sebagai penghubung ground dari klakson. Seperti ini pad klakson Sienta, diganti emblemnya dengan Daihatsu karena akan dipasang di Sirion. Dan seperti ini bracket airbagnya. Karena tidak memakai airbag, jadi kita pakai bracketnya saja. Di sini nanti sebagai soket klaksonnya, tinggal masukkan di sini. Seperti ini. Oke, lanjut ke instalasi wiring kabel spiral clock spring. Ini di sini ada 10 pin, atas 5, bawah 5. Lalu di bawah ini, yang ini ada 12 pin. Kita cocokkan dengan kabel audio setirnya. Seperti ini. Ini ada 10 pin. Posisikan seperti ini, seperti saat tertancap di clock spring.
Lalu perhatikan jalur kabelnya. Seperti ini saat terpasang. Jadi yang kanan atas ini kabel klakson, dan 3 kabel dimulai dari ujung kiri bawah. 1, 2, 3. Ini input 1, input 2, dan ground. Sudah. Jadi nanti kita akan memasukkan kabel ini ke soket ini. Kita coba masukkan arus, lalu dites keluar output arusnya berada di pin soket yang mana. Seperti tadi, di sini kanan atas dan kanan paling atas dan sebelah kiri paling bawah. Seperti ini, kita tinggal coba tes saja. Gunakan aki motor. Jepit di arusnya, atau salah satu bisa terbalik, tidak apa-apa. Jepit saja. Sudah. Seperti ini sudah. Lalu kita tinggal tes outputnya di mana. Tes. Sudah menyala di sini. Tes satu-satu, tidak ada yang menyala, ketemunya ada di sini. Berarti sudah ketemu. Output klakson berada di pin soket paling bawah 2 dari kanan. Sudah ketemu, tinggal lanjut ke soket yang lainnya. Ketemunya nanti seperti ini. Ini yang klakson. Seperti ini hasilnya. Ini tinggal masukkan saja. Seperti ini, ada pengunci dari sini, tinggal didorong, tarik keluar, ini juga tarik keluar, cukit di sini, lalu masukkan pin soketnya ini, lalu dorong dengan menggunakan peniti, dorong saja. Seperti ini hasilnya. Sudah selesai. Jadi jangan terpaku pada warna kabel, tapi kita tandai sendiri jalurnya. Tinggal diklik saja ini sampai rata. Seperti ini ya, sudah terpasang, kita tinggal coba. Oke, lanjut dengan pengetesan arusnya. Kalau tadi kita tes di sini, sekarang kita tes di sini. Perhatikan, ini yang setrum klakson.
sudah menyala sesuai ya. Ini sudah menyala, tidak ada masalah. Lanjut ke pin soket yang lain. Ya, menyala. Ya, sudah menyala semua, tidak ada masalah. Lanjut. Untuk melepas setir orinya tinggal lepas saja. Ada baut 8 di bagian bawah, tinggal dilepas. Lalu tinggal cabut, tarik ped klaksonnya. Lalu di as setirnya ada baut 19, tinggal kendurkan saja. Lalu lepas, ambil bautnya. Setelah itu lepas setirnya dengan cara memukul kiri dan kanan lingkar setir sambil setirnya ditarik pelan-pelan, karena belum pernah dilepas mungkin agak susah. Oke, sudah seperti ini. Di sini ada cover atas dan bawah. Ini soket klakson, tinggal tekan penguncinya, tarik. Lalu lepas ini ya. Ini ground klakson non airbag. Seperti ini. Lemnya di sini satu, bawah ini dan ini. Tinggal di toel. Ya, toel dari bawah. Ya. Ini sudah terlepas seperti ini. Seperti ini ya. Ini bracket saklar wiper dan lampu-lampu seperti ini. Jadi untuk Toyota dan Daihatsu sama, hanya ininya. Ini ada yang kecil seperti ini dan ada yang lebar. Dan juga ini belum airbag. Modelnya seperti ini. Ini di sininya tadinya panjang. Saya modifikasi potong agar tidak terlalu tinggi. Jadi mengunci saat dipasang. Jika untuk kabel spiral Veloz, ininya kecil, bisa masuk di sini, tetapi pin soket di sininya berbeda. Jadi untuk mengakalinya, memodifikasinya, banyak cara yang bisa dilakukan. Jika ininya kecil bisa masuk, tetapi soket ininya berbeda, kita bisa membeli soket yang pin 12. Tinggal kita modif soket audio setir, kita lepas pin soketnya, lalu kita masukkan ke rumah pin soket 12. Atau dengan cara seperti ini. Ini pin soketnya sudah sama persis, 10 pin soket, tetapi ininya mentok terlalu panjang, dimodifikasi potong, amplas biar rata. Seperti ini, dorong. Jadi ini yang mengunci hanya di atasnya saja. Untuk sampingnya ini nanti bisa diakal dengan menambahkan
lem Dexton hitam putih, itu juga bisa. Jika sudah terpasang semua, tinggal ini patahkan saja. Jadi ini nanti bisa mutar. Karena ini masih baru, tidak perlu mesetel ulang posisi kabel spiralnya. Kecuali jika kita membeli bekas, perlu setting ulang. Ini tulisannya 5 turn, 5 putaran dibagi 2, jadi diputar 1, 2, setengah, lalu kita balikan lagi posisi semula, 2,5 putaran, seperti ini. Oke, jadi karena ini hanya satu pengunci ya, tapi sebetulnya ini tidak apa-apa, hanya biar lebih sempurna menguncinya, kita tambahkan lem. Seperti ini hasilnya. Ini soket klakson, saya pakaikan skun kecil, jadi tidak suntik. Skun kecil, beri selang bakar, ikat kabel tis seperti ini. Ini kabelnya, ini soketnya. Lalu ini karena tidak difungsikan, tidak ada airbag, biar tidak ribet, saya potong. Jadi fungsi dari clock spring atau kabel spiral, jadi sebagai penghubung antara kontrol audio, steering switch dengan kabel ke head unit. Seperti itu fungsinya. Jadi andai head unit tidak berfungsi atau klakson mati untuk kendaraan yang ada airbagnya, bisa jadi kabel yang di dalam ini ada yang putus. Lanjut, selesai, tinggal pasang setirnya. Tinggal kita patahkan saja, udah patah seperti ini. Oke, sudah selesai, sudah terpasang ya. Ini pastikan berputar, jadi saat memotong as yang di bawah ini harus lebih rendah dari tinggi yang di samping ini. Ini sudah saya beri tambahan lem sebelah sini dan yang di bawah sini sedikit, jadi biar lebih kuat. Lalu ini soketnya tinggal masukkan saja sampai klik. Ya, sudah klik. Ini saya potong karena tidak ada airbag, biar tidak ribet. Terus pengunci ini yang tadi tinggal dipatahkan saja seperti ini. Jadi ini sudah bisa bergerak. Tinggal kita pasang panel ini dan yang di bawah. Oke, sudah terpasang, pastikan center. Tinggal pasang bautnya, lalu kencangkan kunci 19. Lanjut instalasi wiring kabel di bawah kabel spiral atau clock spring. Perhatikan di sini warna kabelnya
Jadi jangan berpatokan posisi soket. Ini untuk menentukan ini input dari head unit ada 3 kabel, input 1, input 2, juga ground. Jadi kita akan menentukan output kabel ini mana yang untuk ground, mana yang untuk input 1, dan mana untuk input 2. Jika salah pemasangan atau terbalik, maka saat setting tombol audionya tidak akan berhasil. Untuk setir Toyota dan Daihatsu sendiri tidak ada patokan ya. Posisi soket ini bisa saja tiap setir berbeda. Seperti ini contohnya Daihatsu Sienta seperti ini, dan untuk yang Terios di sebelah atas soketnya sama, tapi posisi pin soketnya berbeda. Untuk setir Sienta ini yang hanya ada tombol audio, kabelnya hanya 3. Jika untuk semisal ada fungsi iluminasi, nyala lampu, maka kabelnya akan bertambah lebih dari 3. Untuk menentukan ini saya menggunakan cara kira-kira, karena referensi pin soketnya tidak saya temukan dan berhasil. Yaitu di sini ada kabel coklat, abu-abu, dan putih. Untuk warna putih ini saya ambil umumnya di kabel Daihatsu atau Toyota biasanya ground. Jadi saya akan menyambungkan yang kabel putih ini sebagai kabel ground. Tersisa 2 kabel, coklat dan grey. Yang coklat ini saya sambungkan ke input 1, input utama, dan yang grey ini saya sambungkan ke input 2. Hasilnya seperti ini. Ini untuk soket out head unit ke kabel spiral, bentuknya jack. Ada 3 kabel seperti ini. Ini sudah umum head unit. Lanjut lagi seperti tadi. Ini sudah terpasang pas ya ini. Jadi posisi clock springnya ini pas nempel di tutup bawah setir, pas. Nah, perhatikan saat memotong as yang di bawah ini, as clock springnya harus lebih rendah dari tinggi kiri, kanan, dan atas. Karena jika sama atau lebih tinggi, maka perputaran setir ini akan seret. Nah, untuk setiap head unit sama, head unit aftermarket atau OM,
ada soket ini, soket remote steer. Perbedaannya seperti tadi, jika di setirnya ada peruntukan yang lain seperti iluminasi, menambahkan, menarik, nyambung ke kabel yang lain. Jadi dari kabel spiral out ke head unit bisa disuntik ke kabel soket pin iluminasi. Untuk Toyota dan Daihatsu posisinya sama, hanya warna kabel yang berbeda. Bisa dicek di video saya sebelumnya mengenai wiring soket head unit OM. Oke, selanjutnya tinggal lepas head unitnya. Masukkan jack soket remote steeringnya di belakang head unit ini. Jadi pastikan untuk head unitnya sudah support mendukung fitur audio steering switch. Juga di beberapa head unit ada yang belum include jack audio steering switch-nya, tidak termasuk dalam pembelian, dijual terpisah. Jadi rekan-rekan harus membelinya terlebih dahulu. Harganya di pasaran sekitar 100 ribuan. Untuk bentuk jack-nya sama, semua merek head unit. Selanjutnya pasang pad klakson ini. Di sini ada 3 pair, 1, 2, dan 3. Perhatikan di sini, ini juga ada 3. Gunakan obeng minus. Di bawah ini ada lubang kecil. Masukkan seperti ini ya. Jadi tinggal didorong saja. Jadi biar pad klaksonnya bisa masuk. Untuk yang kiri dan kanan caranya sama. Ini tinggal masukkan saja sekun klaksonnya sampai klik, lalu tinggal kita pasang. Sudah terpasang pad klaksonnya seperti ini. Tes klakson, bunyi, lalu ini. Coba tombol audio. Ya, radio, up, down, USB, setir Sienta, ada ini pendolan, pas di pegangan tangan seperti ini menggenggamnya. Lalu di bagian ini tidak berbentuk bulat tetapi agak sedikit gepeng, sangat nyaman dipegang. Kemudian di bagian bawah ini tidak lingkaran full tetapi agak rata di sini. Lalu ini ada teksturnya. Tidak polos halus rata tapi bertekstur kiri dan kanan seperti ini. Ini juga sama.
Lalu ada aksen silver di sini, menambah eksklusif. Lalu ini padnya tipis seperti ini ya. Sudah saya lapis ulang. Ini bukan aslinya. Seperti ini. Sangat nyaman menggunakan setir ini. Demikian rekan-rekan tutorial dari saya. Semoga dapat membantu sebagai referensi untuk rekan-rekan yang ingin mengupgrade, ganti setir. Jangan lupa like dan subscribe. Terima kasih yang sudah mendukung channel ini. Semoga bermanfaat. Wassalam.